Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat 19. Kita masih ada di dalam seri renungan dari kitab Injil Yohanes saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar bahwa Yesus berdoa bagi setiap kita, anak-anaknya. Apakah saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan perkara besar bagi saudara? Supaya Tuhan menjawab doa-doa saudara? Supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan juga begitu rindu mengerjakannya dalam kehidupan setiap saudara? Bahkan Yesus berdoa bagi Bapa untuk kebaikan saudara. Alangkah melegakannya saudara jika kita tahu bahwa Allah itu begitu rindu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa Yesus juga berdoa kepada Bapa bagi setiap kita untuk kebaikan kita. Itu yang saya rindu kita belajar supaya kita memahami bahwa Allah itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 19 ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa maksud firman Tuhan sebenarnya, dan kemudian akan dijelaskan kepada setiap saudara secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan pagi hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan untuk menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka
dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus sebentar lagi akan menggenapi rencana Tuhan bahwa Dia harus berkorban mati untuk menebus umat-umatnya. Dan kemudian Dia akan bangkit dan akan naik ke sorga. Lalu kemudian atas semua yang akan terjadi itu, Yesus kemudian berdoa bagi murid-muridnya. Itu membuktikan, saudara, kita akan belajar apa saja isi doa Yesus bagi setiap murid-muridnya. Dan tentu saja doa itu juga adalah untuk saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan hari ini. Saudara, doa Yesus ini membuktikan bahwa Dia rindu hal-hal yang baik terjadi bagi umat-umatnya. Apa saja isi doa Tuhan Yesus? Ada 3 hal, saudara, yang akan kita lihat bersama. Yang pertama, ayat 11 di sana dikatakan, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat 12 dia berkata, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu." Saudara, doa Yesus yang pertama adalah tentang permohonan untuk pemeliharaan Bapa bagi murid-muridnya, di mana Yesus berkata, "Selama ini aku telah memelihara mereka, tetapi sebentar lagi Dia akan mengalami apa yang dikehendaki Tuhan. Dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan, lalu mati, bangkit dan naik ke sorga." Nah, atas semuanya itu Dia memohon supaya Bapa memelihara mereka, memelihara murid-muridnya. Bayangkan, saudara, Yesus sendiri berdoa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Itulah dalamnya, itulah kuatnya kerinduan Tuhan supaya saya dan saudara dipelihara. Itu sebabnya wajar kalau Dia berkata, "Jangan kamu khawatir." Karena begitu rindunya Dia untuk memelihara setiap umat-umatnya. Hari ini pun, saudara, Dia Allah yang memelihara setiap kita. Dia masih memelihara setiap kita. Dia bekerja untuk memelihara setiap anak-anaknya. Apapun keadaan saudara hari ini, bagaimanapun keadaan saudara, dengar saudara, ada Tuhan yang rindu memelihara kehidupan saudara. Bahkan Yesus berdoa khusus kepada Bapa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Adakah situasi ini membuat saudara khawatir? Adakah situasi ini membuat saudara bingung? Atau mungkin adakah situasi ini membuat saudara putus asa, melihat kesulitan, melihat ke depan yang harapan tipis, melihat ke depan yang sepertinya semua akan semakin sulit? Dengar saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang rindu memelihara kita.
Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, seberapa sulit pun itu, dengar saudara, Allah berjanji bahwa Dia memelihara kita. Bahkan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara setiap saudara. Renungkan itu saudara dan imani itu. Mari kita jalani kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Bapa memelihara kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan begitu rindu supaya kita hidup dalam pemeliharaannya. Tuhan begitu rindu mencukupkan dan memelihara setiap hidup kita. Dia rindu memelihara kehidupan saudara. Kalau saat ini mungkin saudara sedang ada dalam kondisi seperti saudara ada dalam kesulitan, kekurangan dan sebagainya, ada Tuhan yang siap memelihara saudara. Mari andalkan Dia, berserah kepada Dia, mari berseru kepada Dia, maka Dia Allah yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama, isi dari doa Tuhan Yesus adalah Dia rindu memelihara setiap kita. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, percayalah bahwa itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana memberkati saudara, memelihara saudara, karena Allah rindu memberkati dan memelihara setiap kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, isi dari doa Yesus saudara ada di ayat 15, di mana Dia berkata, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka daripada dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Isi doa Yesus yang kedua kepada Bapa adalah Dia berkata, "Aku tidak meminta Bapa supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku berdoa supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi yang kedua yang menjadi isi doa Tuhan Yesus adalah perlindungan. Allah rindu melindungi kita saudara. Sampai Yesus berdoa supaya setiap umat-umatnya dilindungi oleh Bapa. Jadi Tuhan rindu untuk melindungi setiap kita. Berserahlah kepadanya. Harapkanlah dan nantikanlah perlindungannya, dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup melindungi setiap kita, dan Dia rindu melindungi setiap kita. Tuhan tahu saudara bahwa dunia ini jahat dan iblis ingin terus untuk membinasakan setiap umat-umat Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, "Aku tidak meminta Engkau Bapa untuk mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ketahuilah saudara bahwa dunia ini jahat, dan dunia ini akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Iblis akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Dan hari ini saya dan saudara, Allah mau kita dilindungi oleh Bapa. Allah mau kita hidup dalam perlindungannya, sehingga kita tidak binasa oleh dunia. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam perlindungan Tuhan, karena Dia sendiri rindu untuk melindungi kita supaya kita tidak binasa oleh karena kejahatan dunia. Hari ini dalam setiap aspek kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam setiap usaha saudara, dengar saudara, iblis akan berusaha untuk memakai segala hal untuk membinasakan saudara. Biarlah saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam melaksanakan bisnis saudara, dalam melaksanakan usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan di tengah keluarga saudara. Berlindunglah kepada Tuhan. Dia rindu melindungi saudara karena Dia tahu dunia ini jahat, dan dunia ini selalu akan berusaha untuk membinasakan manusia yang ada di dalamnya. Jadi yang kedua, doa Tuhan Yesus adalah supaya kita terlindungi. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita umat-umatnya ada di dalam perlindungannya. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 16 mulai dikatakan, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yang ketiga yang dimohonkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya adalah supaya murid-muridnya dikuduskan. Saudara, upah dosa adalah maut.
upah dosa adalah kebinasaan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Bahkan sebentar lagi, dalam konteks ini sebentar lagi dia akan mati di kayu salib untuk menebus umat-umatnya. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan kehidupan murid-muridnya juga, Yesus rindu supaya Bapa memelihara mereka dalam kekudusan melalui firman-Nya. Jadi ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita hidup dalam kekudusan, dan Allah juga bekerja untuk menolong kita, menuntun kita hidup dalam kekudusannya. Mari kita jalani hidup kita dalam kekudusan. Tuhan akan menolong kita dalam kekudusan kita, saudara. Dunia ini akan semakin jahat, dunia ini akan semakin kotor, dunia ini akan semakin hancur. Tetapi dengar, sekalipun dunia ini semakin hancur, itu tidak menjadi alasan untuk saudara juga ikut hancur. Sekalipun dunia ini semakin kotor, semakin najis, semakin bergelimang dosa, itu tidak jadi alasan untuk saudara hidup dalam dosa, karena Tuhan sudah membuat saudara berbeda. Mungkin sebagai gambarannya yang sering kita dengar, saudara, bahwa lautan itu asin, tapi ikan yang ada di dalamnya tidak asin badan mereka, tubuh mereka. Ketika kita makan ikan laut, saudara, kecuali kalau sudah diasinkan. Tapi kalau ikan laut masih segar, kita makan tidak asin, sekalipun dia hidup di lautan yang asin. Demikian juga sekalipun kita hidup di dunia yang kotor, di dunia yang najis ini, kita bukan dari dunia ini. Ada Tuhan yang telah menguduskan kita, yang akan menuntun kita hidup dalam kekudusan. Jadi saudara, hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, sehingga dia buat menjadi topik doanya kepada Bapa untuk menegaskan kepada muridnya bahwa ada yang menjadi kerinduannya. Yang pertama, kerinduan Tuhan adalah supaya kita ada di dalam pemeliharaannya. Dia rindu memelihara kita. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah mengharapkan, mengimani, berserah kepadanya untuk kita hidup dalam pemeliharaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam perlindungannya. Yesus berdoa supaya kita dilindungi. Dunia ini jahat, saudara, yang akan selalu ingin untuk membinasakan setiap manusia. Tetapi saya dan saudara, mari kita berserah kepada Tuhan, karena dia rindu melindungi setiap kita, anak-anaknya. Lalu kemudian yang ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi doa Yesus malah adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Dia rela tinggalkan sorga, mati di kayu salib, supaya apa, saudara? Supaya kita dikuduskan. Dan dia sangat rindu supaya dalam perjalanan hidup kita, kita hidup dalam kekudusan. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, bahkan sebelum kita berdoa sebentar lagi, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk saudara hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Imani Tuhan akan memelihara saudara, dan jalani kehidupan berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Dan kedua, buat komitmen di dalam kehidupan saudara untuk berlindung kepada Tuhan, karena dialah perlindungan kita. Dan yang ketiga, buat komitmen dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekudusan, karena Allah pun rela mati supaya kita dikuduskan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, buat komitmen saudara akan menjadikan renungan pagi hari ini jadi renungan saudara sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anakmu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anakmu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka.
Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani, ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan, ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang, ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka.
Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak
mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.